Yo, oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Tokyo Living Dead Idol. Film ini menceritakan tentang seorang idol Jepang yang melakukan pencarian sebuah vaksin zombie demi menyelamatkan nyawanya yang saat itu telah terinfeksi virus zombie. Untuk kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gaskan. Film dimulai dengan diperlihatkan 3 orang idol Jepang dengan vokalis pertama yang bernama Miku dan ditemani oleh 2 rekan yang bernama Yuririn dan Moe yang saat itu sedang melakukan sebuah konser diiringi dengan banyaknya penggemar di sana. Setelah konser, Miku yang memiliki sifat egois memarahi kedua rekannya itu karena performa mereka berdua di atas panggung kurang bagus. Miku yang tampak kesal saat itu, tiba-tiba muncul zombie dari lift yang tepat berada di belakangnya dan menggigit tangan Miku. Miku yang saat itu meminta pertolongan, dengan ajaib pemburu zombie datang dan langsung menembaki zombie itu. Setelah kejadian itu, Miku pun dikarantina. Namun saat dikarantina, Miku melarikan diri karena dia tidak ingin mati. Scene berikutnya terlihat seorang spesialis zombie menjelaskan bahwa siapa saja yang terinfeksi zombie harus disuntik mati karena dia hanya memiliki waktu 72 jam saja sebelum benar-benar menjadi zombie. Miku yang saat itu tampak panik melihat sebuah plang milik seorang detektif yang dapat menangani masalah apapun. Di momen lain, terlihat seorang detektif yang saat itu menonton televisi melihat sebuah berita, di mana isi dari berita itu tentang hilangnya Miku yang saat ini sedang dicari polisi keberadaannya. Fans berat Miku yang saat itu juga melihat berita tampak tidak percaya tentang hal yang dialami oleh idol kesayangannya itu. Detektif yang saat itu sedang menyimak berita tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Miku. Detektif itu mengatakan kepada Miku bahwa dia sedang diburu oleh polisi, sehingga membuat Miku pingsan. Setelah sadar, Miku menjelaskan semua masalahnya dan meminta tolong kepada detektif itu. Hingga Miku mengeluarkan sebuah buku yang diberikan oleh penggemarnya, di mana buku itu menjelaskan tentang vaksin untuk zombie. Ternyata itu benar-benar ada, namun detektif itu tidak mempercayainya. Dengan bujuk rayuan maut yang dikeluarkan oleh Miku, akhirnya detektif itu mau membantu Miku. Keesokan harinya mereka berdua menuju alamat penerbit buku itu. Setelah sampai di alamat, ternyata bangunan yang mereka cari tidak ada. Mereka pun menanyakan kepada siswi yang saat itu lewat. Siswi itu menjelaskan bahwa terjadi ledakan di bangunan ini hingga menewaskan seluruh pengelolanya. Mereka berdua pun bingung bahwa kejadian ini tidak pernah diberitakan oleh media apapun. Kemudian detektif itu menelpon seorang temannya yang merupakan hacker. Dia meminta untuk mencari tahu penyebab dari ledakan bangunan itu. Dan dia juga meminta untuk mencari tahu alamat dari penulis artikel vaksin zombie tersebut. Saat sedang menelpon, tiba-tiba muncul zombie yang ingin menyerang Miku. Detektif yang melihat itu berteriak ke arah Miku dan membuat Miku panik. Hingga Miku mengambil sebuah tongkat baseball dan langsung memukul zombie itu.
Setelah kejadian itu, datanglah dua orang polisi. Di sana kedua polisi itu pun melihat Miku. Miku dan detektif itu pun kabur dan bersembunyi hingga lolos dari kejaran polisi tersebut. Setelah lolos, detektif itu dihubungi oleh rekannya, yang saat itu mengatakan informasi bahwa sebuah ledakan di bangunan yang terjadi sebelumnya itu merupakan kecelakaan yang sengaja dilakukan. Dan juga rekannya itu memberitahu informasi alamat dari penulis artikel. Mereka berdua pun pergi ke alamat penulis itu. Setelah sampai di sana, rumah itu tampak kosong. Dikarenakan pemiliknya yang merupakan fans berat Miku itu terbunuh di peristiwa ledakan. Miku yang saat itu tampak sedih menuliskan tanda tangannya di poster itu. Hingga dia menyadari ada sesuatu di balik poster. Setelah dibuka, tampak foto seorang wanita yang menyerupai zombie namun berwujud cantik. Di sana juga ada tulisan bahwa darah dari wanita itu adalah vaksin untuk virus zombie. Mengetahui hal itu, detektif itu pun kembali menghubungi seorang temannya untuk mencari tahu tentang gadis yang ada di poster itu. Kemudian, detektif itu pun kembali menemui temannya. Temannya itu mengatakan kepada detektif bahwa wanita itu bernama Alicia yang merupakan model dari Rusia yang saat itu tergigit oleh zombie saat berkunjung ke Jepang. Namun Alicia tidak berubah menjadi zombie, sehingga dia dijadikan kelinci percobaan dalam sebuah penelitian. Scene berikutnya terlihat seorang siswi SMA yang merupakan seorang pemburu zombie mendapatkan tugas dari bos sekaligus ayah kandungnya itu untuk menangkap Miku dan membunuhnya. Miku yang saat itu bersama detektif mendapat sebuah informasi bahwa Dr. Kumozawa berhasil menciptakan vaksin dari darah Alicia. Di hari berikutnya sembari mencari informasi mengenai Dr. Kumozawa, mereka berdua pun diincar oleh pemburu zombie. Hingga suatu malam, Miku yang saat itu tampak sedih ingin mengunjungi suatu tempat kenangan masa kecilnya. Setelah sampai di tempat kenangannya itu, di sana Miku mulai bernyanyi. Di saat itu juga datang dua orang penggemar berat Miku yang saat itu sedang mencarinya. Tiba-tiba ada 3 zombie yang merupakan pecinta gadis imut datang menyerang mereka. Dua orang penggemar Miku itu pun berusaha menahan zombie. Namun, kedua jagoan itu mokat. Mereka berdua pun kembali dikejar oleh zombie hingga mereka berdua terpojok. Di momen itu, datanglah seorang siswi SMA yang merupakan pemburu zombie langsung membasmi para zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil membasmi zombie, gadis SMA itu mulai mendekati Miku. Tanpa diduga, siswi SMA itu merupakan penggemar berat Miku sejak lama. Miku pun tampak senang setelah tahu bahwa siswi itu ada di pihaknya. Sebelumnya, gadis SMA itu juga mengatakan kalau dia pernah tergigit oleh zombie. Namun, berkat darah Alicia, dia pun sembuh. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian.
Sebelum memasuki gedung yang merupakan laboratorium zombie, sekaligus lokasi Alicia berada, mereka pun mempersiapkan diri. Setelah masuk ke dalam gedung, ternyata orang-orang di dalamnya sudah semua terbantai oleh zombie, bahkan Dr. Kumozawa sekalipun. Di momen lain terlihat 3 zombie yang sedang memantau Miku dan rekan-rekannya. Ternyata ketiga zombie ini berbeda dengan zombie lain, karena hasil dari percobaan Dr. Kumozawa membuat zombie-zombie ini memiliki kecerdasan. Ketiga zombie ini juga memiliki rencana untuk membunuh Alicia, sehingga tidak ada lagi vaksin untuk virus zombie, dan membuat mereka bisa mengendalikan dunia dengan pasukan zombinya. Di saat Miku dan yang lain menelusuri jalan, tiba-tiba datang segerombolan zombie dan menyerang mereka. Hingga muncul salah satu zombie cerdas yang menghadang mereka. Di momen ini, siswi SMA itu yang akan melawannya, sehingga Miku bergegas untuk mencari Alicia. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh gadis SMA itu. Miku dan detektif itu kembali dihadang oleh salah satu zombie cerdas. Hingga mereka berdua pun berhasil membunuh zombie itu. Di momen itu juga, tiba-tiba muncul lagi zombie cerdas dan langsung menembaki detektif itu. Detektif itu mencoba menahannya dan menyuruh Miku untuk pergi. Zombie itu pun menembaki detektif tanpa ampun. Hingga di suatu momen di saat zombie itu mendekat, detektif pun meledakkan bom yang membuatnya mati bersama zombie itu. Akhirnya Miku berhasil menemukan ruangan di mana Alicia berada. Lalu dia mengambil darah Alicia dan langsung menyuntikkan ke tangannya. Miku dan gadis SMA yang ternyata masih hidup itu berhasil mengeluarkan Alicia. Namun dengan cepat muncul sebuah anak panah yang menghantam kepala zombie tersebut. Ternyata anak panah itu berasal dari kedua sahabatnya, Yuri, Rin, dan Moe. Mereka mengetahui lokasi Miku berkat postingan sebuah foto yang diposting sebelum mereka memasuki gedung tersebut. Miku pun senang setelah disambut oleh kedua sahabatnya itu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.